apa kabar? Kita lanjutin lagi ya, ketemu dengan Bung Rocky. Setelah kemarin Bung Rocky kelihatannya sudah mulai beristirahat karena turun dari gunung di Tambora, di non jauh di Bima sana. Kita lanjutkan lagi, tarik lagi Bung Rocky untuk melihat realitas di Ibu Kota Jakarta ya. Karena pasca Rakernas Projo kemarin memang kembali menghangat bursa pencapresan ini. Yang jelas bahwa sekarang udah mulai muncul cerita-cerita seputar pencapresan dan siapa saja yang kira-kira berminat akan pencapresan. Muhaimin Iskandar misalnya bilang bahwa dia siap bergabung dengan koalisinya, koalisi apa namanya itu, Indonesia Bersatu atau apa, yang Golkar, P3 dan PAN, itu kalau dia yang jadi capresnya gitu. Ini ada teman-teman yang bilang bahwa ini kalau Muhaimin gabung, ini saya diingatkan kemarin, ini bisa jadi apa ini, kumpulan pasien rawat jalan gitu katanya. Jalan KPK. Ini aneh-aneh aja istilahnya ini. Gadis Rianan yang menyebut sebagai pasukan kumpulan pasien rawat jalan KPK. Tapi yang juga saya kira yang menarik ini mulai sekarang karena Erick Thohir bagaimanapun juga sudah mulai disoroti karena dia disebut-sebut akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo ya, dan kampanyenya kan luar biasa. Tapi Erick Thohir ini juga jadi punya persoalan besar karena sekarang ini lagi dibongkar terus bagaimana soal goto, soal permainan kakaknya Boy Thohir, dan juga keras melibatkan Erick Thohir juga karena ini kan berkaitan dengan uang yang ada di Telkom, dan Telkom itu BUMN yang di bawah Erick Thohir gitu Bung Rocky. Ya akhirnya politik itu artinya membongkar kejahatan kan. Padahal sebetulnya rakyat ingin ada kebaikan di depan. Dan memang kita nggak lihat apa sebetulnya versi kebaikan buat Indonesia yang dibicarakan oleh Erick Thohir itu. Aset nasional aja, aset negara nggak bisa dia selamatkan. Bahkan insider trading terjadi untuk kepentingan politik tuh, yang dibahas terus oleh para pengamat. Agustinus. Iya. Agustinus selalu tajam untuk memperlihatkan bahwa problem-problem bangsa ini bukan pada elektabilitas, tapi pada koruptibilitas. Jadi korupsi-korupsi semacam ini kan orang lupa tuh. Erick Thohir memang mondar-mandir di kawasan yang makin lama makin ke arah rural, ke arah pedesaan itu. Tetapi orang desa terlalu jauh isunya untuk mengerti apa sebetulnya yang menjadi tanggung jawab Erick Thohir tuh. Jelas itu insider trading, membackup bisnis keluarga dengan memanfaatkan kedudukan sebagai penguasa lalu memerintahkan BUMN untuk tanam saham di situ tuh. Itu poin yang dalam masyarakat beradab udah nggak boleh, karena itu konflik of interest. Jadi dari satu prinsip itu aja sebetulnya Erick Thohir udah bilang, oke, saya berhenti karena saya terlibat konflik of interest tuh. Tapi nanti tim suksesnya akan bilang, ya itu kan belum tentu, bisa ke depan itu justru Gojek, Tokopedia ini bisa berkembang 300 kali dari sinisme hari ini. Oh iya, tuh 3.000 tahun lagi itu masih bisa berkembang. Tapi Gunung Tambora udah 13 kali meletus kalau begitu. Jadi tetap kita mesti lihat, etika itu mesti ada. Erick Thohir hendaknya dihitung sebagai orang yang di masa depan mungkin dia bisa jadi pemimpin kalau dia mengakui bahwa hari ini dia gagal tuh. Gagal memulihkan aset BUMN, bahkan gagal untuk mempertahankan profesionalitas di kalangan BUMN. Berapa banyak komisaris yang diangkat tanpa kapasitas kan? Jadi kita mesti betul-betul tega untuk mengatakan Pak Erick berhenti aja. Anda itu komorbidnya banyak betul tuh. Itu bahayanya tuh. Tapi orang semacam Pak Jokowi tetap merasa bahwa ya saya punya beberapa pion, biarkan pion itu bertengkar duluan tuh kan. Kan itu yang namanya politik pecah belah sebetulnya, ala yang dulu disebut sebagai politik Mataram itu. Dan bagian buruk dari politik Mataram adalah memecah belah sebetulnya untuk kepentingan si raja sendiri itu. Bahkan mengadu domba itu bukan sekedar tradisi divide et impera Belanda, tapi sistem kerajaan selalu begitu, ingin memecah belah supaya kekuasaan sang raja bertahan terus. Jadi saya lihat begitu, dibenturkanlah misalnya. Pasti Pak Jokowi berpikir biarin aja Erick Thohir kompor-komporin dulu, duitnya banyak, tuh demikian juga Ganjar. Jadi hal ini yang nggak dibaca oleh lembaga survei. Lembaga survei hanya mau lihat elektabilitas, tapi permainan kotor politik kan itu yang mesti dibongkar tuh kan.
Jadi saya percaya bahwa teman-teman yang ada di daerah tahu bahwa nggak mungkin Indonesia ini selamat kalau permainan kotor politik yang justru dieluk-elukkan di headline tuh. Dan karena itu mereka tunggu supaya selalu ada analis jernih. Apakah Erick Thohir bisa jadi pemimpin? Bisa. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang siapapun boleh jadi presiden. Tapi apakah dia memenuhi kriteria apa namanya etikabilitas? Ya pasti enggak. Kasus yang dibongkar oleh Agustinus itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada etikabilitas pada Pak Erick Thohir itu. Apakah Pak Erick Thohir bisa dipilih? Bisa. Kalau pemilihnya itu adalah pelanggan TikTok. Kan itu intinya aja. Kalau di TikTok sih ya terpilih aja. Tapi ini soal kita tuh. Demikian juga soal Pak Muhaimin yang selalu ada bagian konyolnya, tapi juga ada semacam kekhawatiran bahwa satu waktu komorbid politik duren itu akan tiba di meja Pak Muhaimin. Jadi siksak di antara mereka itu sekedar siksak untuk menyelamatkan diri sebetulnya, bukan siksak untuk menyelamatkan bangsa ini. Oke, nah ini menarik karena bagaimanapun juga ini berkaitan sekali lagi kita mesti tekankan adanya soal persoalan PT 20% itu, sehingga sekarang ini kan mereka ini saling berebut tiket gitu ya, dan disebut-sebut kan Erick juga mengincar tiket dari PKB karena sudah sekarang ini kan dia sangat aktif sekali di Ansor yang Anda sebut, bukan di Ansor, bahkan di NU ya, seperti Anda masuk ke kepedesaan karena masa pendukung dari Nahdlatul Ulama ini, kaum Nahdi ini banyak di desa. Ya itu yang harusnya diperhatikan oleh hakim-hakim agung di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ini pemburukan Indonesia ini, menukar amplop, sogok menyogok media massa itu, sogok menyogok surveyor ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi menunda terus keputusan untuk meloloskan 0% kan. Jadi semakin Mahkamah Konstitusi jadi konservatif, semakin politik itu menjadi transaksional tuh. Kalau memang kita presidensialisme dibuka aja sehingga kompetisi itu betul-betul bermutu tuh. Banyak betul orang, ada Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, yang tokoh-tokoh, ada Haris Asrar, segala macam itu, Najwa Shihab juga punya potensi untuk bersaing jadi pemimpin negeri ini. Tapi karena nggak ada tiket, dibatasi oleh kedunguan Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah menganggap wah itu soal threshold itu adalah urusan pembuat undang-undang, bukan urusan konstitusi. Lo konstitusi dengan tegas bilang sistem presidensial itu nggak boleh ada threshold. Jadi kesalahan juga ada pada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang berupaya menjadi dungu sementara membiarkan politisi-politisi busuk ini beredar terus untuk masuk sampai ke desa-desa dan mulai membangun pencitraan. Kan itu intinya kita. Kita mesti makin keras mengatakan ini karena ini bukan sekedar menyangkut kemampuan seseorang untuk tampil secara elegan, tapi bagian busuk dari politik kita itu bersemayam di dalam threshold 20%. Jadi itu poin itu. Karena itu FPN selalu ingin 0%, 0%, 0%. Dan masyarakat juga ingin itu. Karena udah ada survei mengatakan bahwa masyarakat, 80% masyarakat menginginkan tidak ada PT 0%. Jadi bagian ini yang akan kita catat sebagai kejahatan yang dilakukan secara diam-diam oleh Mahkamah Konstitusi. Itu mencegah presidensialisme itu diucapkan secara transparan dalam kompetisi yang betul-betul jujur. Oke, kalau Anda melihat berbagai manuver-manuver ini, apakah ini sebagai sebuah langkah serius atau sebenarnya ini yaitu tadi ada cuma sekedar siksak saja, tapi sebenarnya siapa yang akan jadi presiden, siapa yang menentukan presiden itu sebenarnya kan dengan PT 20% ini sudah bisa kita ketahui ya, hanya sekitar itu saja sebagai oligarki kan. Ya kan cuma ada dua pasangan itu tuh ya, pasangan tambahan yang bisa disogok oleh oligarki itu. Jadi blockingnya udah terjadi. Jadi percuma kita bayangin satu pemilu yang bagus di 2024 kalau calegnya itu, calonnya itu udah ditentukan dari sekarang dan gak akan bisa ada tempat lain bagi alternatif. Padahal oposisi menginginkan ini dibuka, masyarakat sipil menginginkan ini dibuka sebagai kompetisi bebas tuh, kalangan akademisi menginginkan ini dibuka tuh. Jadi kita keblok di situ tuh, dan Pak Jokowi tetap pamer-pamer. Jadi kalau bicara tentang potensi 2024, Pak Jokowi tiba-tiba langsung jadi bersemangat tuh, bahkan dengan segala macam simbol ojo ke susu. Ojo ke susu artinya jangan buru-buru kalian mencalonkan diri karena saya masih berminat juga tuh kan. Jadi gumpalan-gumpalan kekonyolan ini
yang kita terangkan sebagai disengaja diedarkan supaya publik hanya berfokus pada 3-4 orang yang dicalonkan. Padahal sebetulnya hak setiap rakyat untuk masuk dalam kompetisi sistem presidensial dijamin oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi harus tegaskan bahwa 20% itu membuat pemburukan politik. Kan justru Mahkamah Konstitusi dibekali dengan yang disebut judicial activism untuk punya nyali konstitusi untuk mengatakan bangsa ini lagi jatuh loh. Jadi jangan mahkamah bilang kami hanya menunggu kasus. Itu namanya mahkamah yang duduk-duduk aja dapat gaji lalu tunggu kasus lalu dia tinggal buka file kemarin kan kita udah bilang nggak bisa itu 0%. Nanti orang datang lagi kan kita udah bilang nggak bisa 0%. Itu artinya yang 0% itu adalah otaknya Mahkamah Konstitusi yang IQ-nya 0. IQ konstitusionalnya maksud saya. Oke, tapi kalau kita lihat perkembangan terbaru ini menunjukkan betapa satu pusarannya ini hanya dua ini saya kira ya, kubu Ibu Megawati nanti yang langsung berhadapan dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan berhasil menyandra partai-partai ya. Dan kita lihat kemarin dengan pernyataan Pak Jokowi yang dengan percaya diri menyatakan bahwa artinya ojo ke susu nunggu itu artinya otoritas siapa yang akan jadi capres itu di tangan dia. Padahal kita tahu kan Pak Jokowi itu petugas partai harusnya itu kan di tangan Bu Megawati gitu kalau kita ngomong logiknya kan. Ya kalau hari ini kita buka panggung duel itu atau panggung tinju itu udah pasti Jokowi versus Megawati itu tinjunya udah begitu tuh. Tapi kita ingin agar supaya juga jangan sekedar Jokowi dan Megawati itu urusan mereka lah di dalam internal untuk memutuskan. Tapi hak rakyat itu yang harusnya di luar harus ada panggung lain itu. Jadi kalau betul-betul kita mau demokrasi ya udah hentikan seluruh permainan politik ini dan bilang mungkin Ibu Megawati dan Pak Jokowi bisa bikin sesi bersama untuk kasih pada bikin konferensi pers. Saya dengan petugas partai saya sudah memutuskan bahwa tidak boleh sebenarnya ada dua blocking ini karena itu berbahaya bagi negara. Oleh karena itu saya minta Mahkamah Konstitusi buka kesempatan kandidat yang lain. Kan selesai problem kan. Jadi jangan kita cuma nonton duel di atas ring tinju itu antara PDIP dan bloknya Jokowi, tapi kemudian kita bertepuk tangan seseorang menang, tapi sebetulnya sama juga menang apa nggak menang itu artinya mengkhianati konstitusi, karena itu di antara mereka yang ngatur kan. Jadi kita balik lagi pada sering kali kita harus dapat sinyal public ethics tuh, etika publik bahwa ini buruk. Tentu kita gembira kalau Ibu Mega betul-betul nonjok Pak Jokowi, tapi setelah itu Ibu Mega mestinya mengatakan oke, saya fair. Harusnya ada kandidat yang lain. Kan itu yang kita mau dengar dari pemimpin. Nah kalau nggak ada ucapan itu, maka kita tahu bahwa ini dua orang ini atau dua tokoh ini, Megawati maupun Jokowi, ini cuma dealer doang. Di satu titik mereka juga akan bersepakat akhirnya. Buat oke, kalau begitu daripada kita duel, mari kita bagi kekuasaan. Kan itu menghina demokrasi kan, menghina intelek kita sebagai orang yang paham tentang aturan-aturan demokrasi. Ya. Sebenarnya tanda-tanda semacam deal itu tercipta itu sebenarnya gampang kita bisa lihat dari kasus pengusutan minyak goreng ya Bung Rocky ya. Pengusutan minyak goreng dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan saya kira meskipun dibantah bolak-balik bagaimanapun kita lihat bahwa Kejaksaan Agung ini bagian dari proksi PDIP kan gitu. Sementara yang ditarget adalah lingkaran istana atau orang dekatnya Jokowi. Nah, tetapi sejauh ini kalau kita lihat kan angka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tidak seprogresif sebelumnya gitu ya, langsung menembus 4 orang. Nah ini saya kira nanti kita terus kawal karena gini, saya baru saja membaca survei dan kalau survei yang begini saya yakin ini nggak ada urusannya dengan urusannya Pilpres ya, kan disebutkan LSI misalnya, ini lembaga survei ya, bukan lingkaran survei, lembaga survei yang dipimpin oleh Jayadi Hanan ini, dia menyatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia itu ingin agar para pelaku mafia minyak goreng ini dihukum sangat berat gitu. Bahkan ada yang paling banyak minta seumur hidup, terus 20 tahun lebih. Ini menunjukkan betapa rakyat sebenarnya sudah sangat geram kan terhadap oligarki. Kan harusnya PDIP kutip hasil riset itu kan, supaya PDIP regain people's power itu. Jadi kekuatan rakyat yang klaim sebagai wong cilik itu kan terkait langsung dengan soal kehidupan dasar itu, terutama minyak goreng kan. Jadi wong cilik dan minyak goreng itu satu nafas, dan itu yang sebetulnya orang tunggu bahwa PDIP betul-betul ingin membela wong cilik, itu artinya persoalkan habis-habisan soal minyak goreng. Tapi kelihatan juga PDIP akhirnya mundur juga
nggak terlalu agresif lagi seperti awal. Karena itu orang anggap, loh kok bisa begitu ya? Ibu Mega dari awal mengatakan memimpin semacam pemberontakan terhadap kartel minyak goreng yang memang begitu dibongkar itu pasti terkait dengan politik di istana dengan kroninya Pak Jokowi, kan begitu kan. Tetapi karena sama-sama sebetulnya dipelihara oleh korni dengan proksi yang berbeda, itu akhirnya terjadi semacam ya saling tahulah, kita nggak usah terlalu jauh, cukup Lin Chiwei aja yang ditangkap misalnya. Jadi bagian ini yang seolah-olah membuat kita nggak percaya apapun kalau yang bicara politisi. Kita hanya percaya kalau revolusi, kita hanya percaya kalau people's power. Akhirnya begitu yang terjadi. Dan saya akan mensponsori itu, bahwa lebih baik ada people power daripada negosiasi semu di antara PDIP dan Pak Jokowi misalnya, yang akhirnya adalah tukar tambah doang. Jadi kita mesti mulai dari situ. Perhatikan survei-survei yang mulai masuk akal, karena memang beberapa survei juga akhirnya tahu bahwa ya demokrasi mesti diselamatkan. Yang boleh dihancurkan adalah kompetisi di antara elit aja, biarin aja hancur. Tetapi demokrasi sebagai institusi, sebagai value itu mesti diselamatkan. Dan itu nggak terlihat hari ini. People power yang Anda maksud seperti apa ya dalam situasi semacam ini? Karena saya sepakat dengan Anda bahwa kelihatannya kalau kita berharap pada para politisi, ya yang terjadi mereka deal-deal di antara mereka, mana yang menguntungkan saja di antara mereka, bukan bicara lagi kepentingan rakyat. Ya, saya mau dorong dengan satu tesis bahwa sekarang telah terjadi deindustrialisasi sekaligus deinstitusionalisasi dalam demokrasi itu. Jadi fungsi partai ambruk, kemampuan elit untuk memberi harapan udah nggak ada itu. Maka orang melihat bahwa perkoncoan di dalam istana atau di dalam elite itu menghina rakyat. Karena itu rakyat mesti terhina oleh praktek politik busuk itu. Oleh karena itu rakyat mesti mempersiapkan cara sendiri untuk mengatasi perubahan politik. Ya jalannya adalah people power tuh. Ada satu istilah yang pernah dibuat oleh seorang pemikir gerakan sosial di Amerika, namanya Audre Lorde. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Itu peralatan raja nggak bisa dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu harus ada peralatan dari luar. Nah itu namanya people power tuh. Jadi jangan bayangkan people power itu kerusuhan besar atau akan ada perampokan, pembunuhan. Enggak, people power itu adalah hak rakyat yang powerless, yang akhirnya memutuskan untuk masuk di dalam perubahan politik melalui kekuatan massa, bukan kekuatan elit politik yang memang udah busuk. Jadi justru pemurnian politik harus dimulai dengan people power. Ini jangan dikait-kaitkan dengan makar. Ya, makar itu adalah teori politik dari orang yang terganggu kekuasaannya. Tapi people power itu adalah hak resmi rakyat untuk mengatasi kebuntuan dengan mengerahkan massa. Nah, massa itu makin lama makin terbentuk sebetulnya. Jadi tanpa kita ucapkan, massa mahasiswa, buruh, rakyat adat, masyarakat adat, kelompok-kelompok lingkungan, mereka yang tersisih oleh politik tanah di era hari ini oleh Pak Jokowi yang seolah-olah mengatakan kami sudah melakukan pembagian tanah. Padahal tanah-tanah yang dikuasai oleh konglomerat, oleh oligarki nggak dibagi itu. Jadi tanah rakyat yang harusnya menjadi hak dia dianggap sebagai hadiah dari pemerintah melalui sertifikasi. Padahal sertifikatnya udah keluar sejak awal, tinggal tunggu dibagikan oleh Pak Jokowi. Jadi rakyat makin paham bahwa kekuasaan itu betul-betul menyembunyikan kebusukan, dan bau busuk itu sama seperti bau durian bisa lebih cepat tercium. Oke, ya, please ya, dear buzzer itu jangan lagi dipelintir-pelintir. Clear yang masih masuk dengan Rocky Gerung berkaitan dengan people power ini adalah kita rakyat ini harus harus bangun kesadarannya, harus speak up, harus bicara. Karena memang kalau kita biarkan semua urusan ini kita serahkan kepada para elit politik yang jelas itu bagian dari juga oligarki, maka sebenarnya mereka hanya sibuk memikirkan tentang kepentingan mereka sendiri dan nggak ada hubung kait-mengaitnya dengan kepentingan rakyat gitu ya, termasuk soal minyak goreng ini kan. Iya, itu kan masih ada aja orang people power berbahaya. Oke, kalau nggak mau people power, biarkan hidup kita ditentukan oleh perkoncoan di 1-2 kamar di istana itu. Jadi kan begitu intinya kan. Jadi sebetulnya istilah people power itu ada istilah yang bagus. Kekuatan rakyat itu, power dari rakyat, itulah yang menentukan arah demokrasi itu. Jadi ini vitamin untuk memperkuat kita bahwa kedaulatan itu memang harus dipulihkan oleh rakyat.
bukan oleh elit yang sekarang lagi berkonco tuh. Bahkan PDIP yang sebetulnya harus di depan untuk mengatakan people power itu adalah hak konstitusional rakyat. Kan wong cilik itu artinya people power. Jadi PDIP kadang-kala nggak mampu untuk secara cerdik dan cerdas mencari celah supaya people power itu justru berpihak pada dia kan. Nah sekarang orang anggap kalau begitu PDIP itu bagian dari elit doang, bukan wong cilik yang dia perjuangkan tuh. Jadi sekali lagi kita balik aja bahwa gumpalan kekuasaan ini harus dicairkan oleh people power. Hanya dengan cara itu dalam sejarah dunia people power itu adalah hak etis rakyat untuk mendongkal kekuasaan. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Ya, tetap terus 0%. 0%. Oke.